Perkenalkan, nama saya Andriko Gabriel Lamatoa, absen 09, kelas 4 MB5. Nah, di sini saya akan memberitahukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, korupsi adalah kegiatan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah. Nah, suatu masalah ini biasanya didapat oleh organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, korupsi bukannya hanya tidak tindak pidana saja, tapi korupsi ini mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga contohnya setiap diberi mandat diberi sesuatu dong. Nah, korupsi kecil yang tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menyangkut dalam kegiatan seseorang yang bisa menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi. Nah, untuk mendapatkan keuntungan atau korupsi bukan hanya tindak pidana saja, tetapi korupsi bisa dalam kehidupan sehari-hari seperti saya katakan tadi. Nah, di sini saja korupsi bisa dalam hal kecil. Dalam hal kecil ini mungkin banyak dari kita yang menyepelekan uang kembalian. Nah, ujung-ujungnya malah tidak dikembalikan. Meminjam pulpen tanpa sepengetahuan orangnya saat anaknya ingin bersekolah. Difavoritkan, ternyata anaknya tidak lolos, sehingga orang tuanya menyogok atau membeli bangku untuk anaknya, dan lain-lain. Nah, kalau ada kecurangan, tetap saja termasuk nepotisme. Nah, saya akan menceritakan korupsi yang pernah dilakukan dalam sehari-hari yang tidak pernah kita sadari dalam diri kita. Contohnya menunda-nunda waktu di saat kuliah. Nah, dalam kita memanfaatkan waktu untuk kuliah dengan baik dan tepat, waktu dalam berangkat kuliah walaupun sering terlambat itu juga dikatakan korupsi kecil. Karena kita menunda waktu, seharusnya berangkatnya sebelum jam kuliah masuk. Nah, seandainya di antara kalian ada yang tepat waktu, harus dipertahankan ya. Berangkat kuliah tepat waktu, tetap semangat kuliah dan belajar yang sungguh-sungguh. Nah, supaya menjadi orang yang berhasil dan buktikan bahwa kalian bisa menjadi orang yang sukses untuk kedepannya yang jauh. Yang zamannya pertama kuliah pasti rajin banget kuliah. Pas giliran sudah kuliah malah jadi malas tepat waktu atau malas tetap lain. Nah, semangat belajarnya tetap istilahnya lebih bagus lah. Nah, dalam cerita yang di atas, ambillah cerita yang baik dan tidak baik, jangan dilakukan. Nah, faktor-faktor internal dan eksternal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri, nah, kepada orang lain. Nah, rupanya seperti yang satu, korupsi tempat, atau yang kedua, korupsi diberi mandat beli sesuatu sama orang tua. Nah, korupsi tempat. Nah, kamu melihat ada orang yang suka merebut tempat. Nah, merebut tempat duduk atau orang lain di bus atau angkot dan sebagainya. Nah, ini merupakan jenis korupsi yang disebutkan korupsi tempat. Begitu. Nah, contohnya kamu sedang antri di sebuah tempat pembelajaran, tetapi ada orang yang menerobos masuk, mengambil tempatmu. Pasti kamu akan merasa sikap orang tersebut tidak pantas. Nah, tentu saja karena hal tersebut merupakan tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Nah, biasakanlah antri dengan tertib supaya sama-sama nyaman antriannya. Dan jangan dibiasakan merobos tempat antri dan merebut tempat duduk orang lain. Nah, korupsi diberi mandat beli sesuatu sama orang tua, yang artinya bisa dibilang semua pasti setuju bahwa korupsi merupakan perilaku tercela yang merugikan rakyat Indonesia. Maka tak heran bila kita jadi geram ketika ada orang yang melakukan korupsi. Bagus sih kalau kamu menyadari akan bahaya korupsi dan mengutuknya. Nah, contoh-contoh atau yang sifat-sifatnya atau ciri-cirinya seperti menyepelekan uang kembalian. Nah, kamu pernah diminta orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di toko.
Mereka lalu memberikan sejumlah uang yang nominalnya besar. Ketika belanja, ternyata ada uang kembaliannya. Tak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan bahwa itu bagian dari upah kamu, atau menganggap mereka adalah orang tua atau saudaramu, jadi tidak perlu dikembalikan. Atau juga karena nominal uang kembaliannya kecil, jadi tidak perlu dikembalikan. Nah, yang kedua, sering datang terlambat. Nah, datang terlambat nampaknya sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar. Bahkan banyak yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan tidak akan menunggu lama. Yang ketiga, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Nah, misalnya kan begini, uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya hanya 3 juta saja, tetapi kamu meminta ke orang tua sebesar sampai 4 juta. Padahal kelebihan uang itu dipakai untuk membeli skincare atau pakaian, atau hanya saja nongkrong saja. 4. Menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada di antara kamu pernah menggunakan fasilitas bersama seperti kendaraan kantor atau laptop atau mesin print dan sebagainya dengan untuk kepentingan pribadi. Perlu kamu ketahui, hal ini sebenarnya termasuk tindakan korupsi. Karena pada barang-barang yang kamu gunakan tersebut terdapat hak orang lain. Nah, yang kelima, terakhir, melakukan plagiarisme adalah contoh kecil korupsi. Plagiarisme adalah menciplak karya milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri. Nah, jika pernah melakukannya, kamu perlu segera menghentikan kebiasaan itu, karena hal ini melanggar hak orang lain dan sebagainya. Nah, sekian dari tentang korupsi yang saya dapat, korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan terima kasih.